Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Esti Maulana. Nama saya Ibnu Jasman. Saya Delia Mulisya Fitri. Saya Nadia Oktavianti. Nama saya Sarina Mansai Putri. Saya Kalista Bitazaria. Jadi Iya nih, mantap. Berapa nih jadinya? 30.000. Oke, bentar ya. Nih. Makasih ya. Iya, makasih. Secara etimologis, istilah jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata bai yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan. Seperti halnya kata syira. Jual beli dalam istilah fikih adalah al-bai yang artinya menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu asyira yang artinya beli. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat atau berbentuk, ia berfungsi sebagai objek penjualan, dan bukan manfaat atau hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika atau tidak ditangguhkan, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sudah dibenarkan oleh syarak dan disepakati. Dasar hukum mengenai jual beli ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Dengan 3 dasar hukum tersebut, maka status hukum jual beli sangat kuat. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyebutkan menjelaskan satu persatu hukum jual beli tersebut. Yang pertama saya mulai dari Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتعبده الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Surat Al-Baqarah ayat 275 memiliki arti yaitu orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan riba dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli kepada hambanya dan melarang jual beli yang ada unsur ribanya. Lalu selanjutnya as-sunnah. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Kamin yang memiliki arti dari Rafa'ah bin Rafi'ah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan. Manakah yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Hakim. Lalu selanjutnya ada landasan ijma. Sebagaimana dikatakan Sayyid Sabiq bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli atau berdagang sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi SAW hingga masa kini.
1. Syarat jual beli. Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi karena mempengaruhi sah atau tidaknya akad tersebut. Di antaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan bagi barang yang akan ditukar. A. Syarat terkait dengan subjek akad atau akid. Akid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual atau pedagang dan pembeli. Transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Orang yang melaksanakan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Akil atau berakal. 2. Atas kehendak sendiri atau tidak dipaksakan. 3. Tidak pemborosan atau mubazir. Maksudnya adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros atau mubazir. Sebab orang yang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri atau perbuatannya hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri. 4. Balik. B. Syarat yang terkait objek akad ma'qud alaih. Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Suci atau bersih barangnya atau bukan barang yang najis atau haram. 2. Dapat dimanfaatkan. 3. Milik orang yang melakukan akad atau pemilik sah dari barang tersebut. 4. Dapat diserahkan. Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahannya secara syara dan rasa. C. Syarat yang terkait dengan sighat. Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli. Sebab tanpa adanya sighat atau ijab dan kabul, maka jual beli tidak sah. Syarat-syarat sighat. 1. Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah yang merusak. 2. Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. 3. Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan. 4. Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu. Rukun jual beli. Jika suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka pekerjaan tersebut dikatakan batal karena tidak memenuhi ketentuan syarat. Adapun rukun dalam jual beli terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah adanya pihak penjual dan pembeli. Yang kedua adalah adanya barang yang diperjualbelikan yang terdiri atas harga dan barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga adalah ijab qabul atau lafaz akad, yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli, di mana pihak penjual menyerahkan barang yang dijualnya dan pihak pembeli menyerahkan uangnya sehingga terjadi transaksi antara si penjual dan pembeli. Khiyar menurut bahasa berarti memilih. Menurut etika jual beli dalam Islam, khiyar berarti hak memilih bagi penjual dan pembeli sebelum melanjutkan transaksi apakah akan diteruskan ke proses akad atau membatalkannya. Hal tersebut bertujuan supaya kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, bisa memikirkan sejauh mungkin kebaikan-kebaikan berlangsungnya jual beli maupun kebaikan untuk membatalkan jual beli. Adapun hukum khiyar adalah boleh, sejauh memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi, khiyar yang tujuannya hanya untuk menipu, hukumnya haram dan dilarang. Dalam kitab fikih Mutabar, terdapat 3 jenis khiyar yang umumnya digunakan oleh masyarakat, yaitu yang pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis adalah jenis pemilihan yang dilakukan dalam satu majelis akad jual beli. Di antara kedua belah pihak punya hak untuk memilih. Selain itu juga bisa meneruskan jual beli yang sudah disepakati sebelumnya atau diakadkan dalam majelis tersebut. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak memilih berdasarkan persyaratan. Ketika terjadinya akad jual beli, maka pembeli maupun penjual bisa memilih atau meneruskan bahkan membatalkan proses transaksi jual beli. Akan tetapi dengan batasan waktu yang ditentukan. Apabila waktu yang ditentukan sudah tiba, maka proses transaksi jual beli tersebut wajib dipastikan apakah akan berlanjut atau tidak. Yang ketiga, khiyar aib. Khiyar aib ini adalah hak pilih karena adanya cacat pada barang. Hak
tersebut untuk memilih dapat membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ada sebuah kecacatan atau aib pada objek atau barang yang sedang diperjualbelikan. Ini terjadi ketika pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan di saat akad sudah berlangsung. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.